ada sekumpulan aset yang boleh dibilang isinya maaf aja, apalagi kalau semua dibawa ke Danantara, itu kan busuk semua, bos. Gini, kasih ilustrasi yang lebih sederhana. Ya, ilustrasinya begini. Ya. Kalau diklaim asetnya 14.000 triliun, ya kan? Kita lihat, bos, bank itu kan equity-nya cuma 10-15%. Ya. Yang lainnya dan pihak ketiga. Betul. Kita nggak bisa klaim itu aset kita, ya kan? Pertamina sama PLN itu penugasan public service obligation. Betul. Siapa yang meminjemin duit kepada perusahaan yang PSO? Kan gitu ya, bos ya. Nah, lantas kalau kita hitung net worth, ya kan, nilai bersih daripada perusahaan seluruh aset BUMN yang ada, saya bilang paling banter estimasi saya cuma 1.200-1.300 triliun, tidak 14.000 triliun. Kan ada utang, ya kan, ya, segala macam letek bengek ya. Nah, dengan 1.300 triliun, apakah kita bisa leverage up untuk membangun hilirisasi infrastruktur dan segala macam? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang dibutuhkan untuk hilirisasi atau untuk project-project development dari pemerintah bukan aset, tapi cash. Kan gitu. Masalahnya kan cash. Makanya kan kemarin APBN dipotong 306 triliun untuk memberikan modal awal kepada Danantara. Artinya apa? Loh, katanya ngumpulin aset. Kok mintanya duit negara? Kan aneh. Jadi makanya saya bilang, raison d'être, reason daripada eksistensi Danantara itu sebagai super holding tidak ada. Yang menjadi lebih masalah adalah, kembali lagi, orang-orang yang ada di dalam Danantara, maaf aja ini saya profesional ngomongnya, market pun bertanya sama. Nah, dibongkar aja menit keberapa, silakan. Nah, ini kan orang-orang, langsung sebutkan namanya juga boleh. Orang-orang yang terikat dengan politik. Oke, fine, Rosan pengusaha, tapi tidak bisa dipisahkan dari baju politiknya. Dia kan ketua TKN Prabowo Gibran, ya kan ya. Pandu kan terkait dengan opungnya LBP, ya kan lah. Doni mungkin juga ada boncengan di belakangnya, ya kan ya. Nah, ini semua kok kenapa harus mereka? Padahal banyak profesional di luar sana. Kan itu yang saya pertanyakan. Bahkan kiranya Rosan merangkap jabatan, selain sebagai regulator di Menteri Investasi, dia sebagai CEO atau operator di Danantara. Kok maksa banget? Nah, sehingga kan orang bertanya, ini sebetulnya proyek siapa? Kan gitu, ya kan? Kalau memang ini proyek beneran, ya pertama udah jelas, kenapa sih nggak pakai wajah-wajah profesional? Maaf saja, saya tidak bias ya. Misalnya adalah Agus Marto, dia profesional, senior, punya expertise dan tidak punya noda, clean, dia punya track record. Begitu juga Grand Yusuf, ya kan, banyaklah yang lain, ya kan ya. Kok kenapa harus memaksa Rosan dan kawan-kawannya? Gimana kalau Yonan, bro? Yonan misalnya, ya itu terkenal Yonan, bersih, profesional, tidak punya cacat. Saya pernah usulkan juga, tapi kalau saya usulkan begini, disangkanya saya mengusulkan orang saya. Enggak, mereka ya teman dalam capital market, ya kan, bukan berarti juga mereka dapat jabatan saya dikasih jabatan, enggak juga, ya enggak juga gitu, bos. Itu karena bentuk kecintaan kita sama Indonesia. Exactly. Jadi gini, saya tidak bermaksud menggoyang Pak Prabowo, ya kan. Karena apa? Kalau presiden digoyang itu ongkosnya jauh lebih besar, bos. Ya kan? Bisa kacau ini negara NKRI, ya kan? Political instability itu aja bisa membuat capital outflow, capital flight, ya kan? Ini aja contohnya seperti ini. Ini aja contohnya. Baru sedikit ini. Baru sedikit. Jadi semua masukan belum mabuk ini ya? Belum. Jadi masukan-masukan saya yang mungkin bisa disebut kritik-kritik saya, nggak apa salah. Saya lebih suka disebut masukan, sebab kalau kritik biasanya tanpa fakta, ya kan ya. Saya dengan fakta saya kasih masukan. Maksudnya untuk menyelamatkan presiden ini, jangan sampai digoyang. Pemerintah ini jangan sampai digoyang. Sebab apa? Kalau pemerintah dan presiden ini goyang, yang rugi saya sendiri, bro. Dan bisa terjadi krisis 98. Bisa terjadi krisis 98. Makanya saya keras. Karena apa? Saya punya tujuan bagus kok, ya kan? Mau debat dengan saya bahwa makan bergizi gratis inilah pemborosan yang sangat dahsyat, luar biasa, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Saya kasih solusi. Solusinya apa? Bikin sistem voucher.
Ya kan? Paling cuma perlu 10, 15, 20 T. Voucher ini diberikan di daerah-daerah tertinggal kepada mereka yang anak-anak yang membutuhkan. Bahkan kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan anaknya yang keleleran di jalanan. Kan begitu. Nah, dengan sistem kayak begini yang jor-joran makan dana sampai ratusan triliun, apa manfaatnya? Anak-anak di daerah-daerah seperti kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Kota besar. Medan, iya, itu mereka nggak kekurangan gizi yang Nggak. pertama, dan yang kedua orang tuanya pun mampu. Kenapa harus dikasih subsidi? Nah, kan berarti lagi-lagi sama kayak Dantara. Ini proyek siapa? Mungkin Pak Presiden sendiri nggak tahu kali gitu ya, bahwa ini ada proyek gini-gini. Karena saya ngelihat begini, jujur aja saya ngelihat figur Pak Prabowo adalah figur yang boleh dibilang ini ya. Keren. Tidak punya niat jahat. Baik. Ya kan ya. Tapi bos, kalau bos misalnya memang nukhtar, memang benar-benar naif dalam arti gue memang pengen fight sesuatu yang benar, dikelilingi oleh para penjahat, bos bisa salah jalan. Ini yang saya lihat. Saya percaya Pak Prabowo punya niat baik. Ya. Ya artinya tulus lah, gue pengen membangun Indonesia. Tapi bos, in the politics, you know, Ya. nah itulah yang makanya saya berteriak terus. Saya tidak bermaksud menggoyangkan presiden. Saya tidak bermaksud menggoyangkan pemerintah. Karena yang rugi saya. Kan gitu logikanya. Saya yakin podcast ini pasti akan nyampe ke para pemangku kepentingan. Podcast kita juga sering ditonton Ya gitu. pihak, pasti banyak banget. Iya, bagus Ini lah. berseliweran di kepala-kepala daerah, DPR, MPR ini Oh, gitu berseliweran. ya, iya. Nah, kalau enggak, buktinya saya sendiri juga dapat.